Siapa itu alam? Ya semuanya. Selain Allah itu alam disebut, termasuk malaikat, bagian dari alam. Tumbuh-tumbuhan, gunung, termasuk jin, setan, itu alam. Manusia apalagi. Ya. Sasarannya siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu sasarannya. Kita bangsa jin atau bangsa manusia? Ya, jadi sasaran Al-Quran itu rahmat lil alamin, salah satunya untuk kita. Ya, makanya alhamdulillah Al-Quran ini warisan yang sangat luar biasa. Ya. Injil aja ketika Nabi Isa masih hidup menjelang kematian, bahkan baru mati sampai sekarang itu sudah beberapa kali diubah Injil itu. Karena terakhir yang saya bilang itu kemarin itu saya baca itu orang-orang pemuka-pemuka tinggi di Nasrani sedang musyawarah untuk merubah Injil. Coba bayangkan. Artinya disesuaikan dengan kondisi zaman. Tapi Al-Quran itu janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Itu janji Allah itu terhadap Al-Quran. Makanya Al-Quran sudah berapa abad? Itu aja dari tahun 622 ya 23, terus sekarang sudah 2025 ya, jalan 15 abad dah itu dah. Ya coba, nggak ada yang bisa merubah Al-Quran, nggak ada. Kali itu janji Allah, makanya luar biasa Al-Quran. Ya. Banyak orang yang dapat hidayah karena Al-Quran. Banyak orang yang sembuh penyakitnya karena Al-Quran. Ya. Banyak orang yang masuk Islam karena Al-Quran juga. Banyak orang yang tersentuh hatinya untuk memegang teguh terhadap kebenaran karena Al-Quran. Banyak para anak ya, yang tadinya boleh dikatakan susah diatur, dibacakan ayat suci Al-Quran, akhirnya mudah untuk diatur. Banyak itu. Bahkan sekelas Abu Jahal, Abu Lahab pun itu mendep-mendep ingin mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Bahkan sekelas Umar bin Khattab pun singa padang pasir masuk Islamnya karena mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya dan adik iparnya. Ya. Ya, makanya berbahagialah kita selalu istiqomah untuk memegang Al-Quran. Ya. Bukan hanya megang. Ya. Karena tadi yang saya sering sebut, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat li ashabihi bagi sahabat Al-Quran. Ya, sahabat Al-Quran, sahabat kan orang yang dekat berarti. Saya punya sahabat dekat banget, saya minta apa juga kasih sama dia. Dia selalu mengerti apa yang saya pikirkan, jangan saya ucapkan. Saya mau mendidik maka dia berpaham. Sahabat biasa bersahabat kental tuh, CS, teman setia. Al-Quran pun sama. Ya, kalau kita sudah menjadi sahabat Al-Quran, waduh mantap itu. Ya. Makanya nanti di hari kiamat sahabat-sahabat Al-Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut ya. Kita masih di surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah mana ada? Al-Ghasyiyah kita sekarang berada di ayat yang ke-11. 11 ya. Kemarin ayat 1 dan ayat sampai ayat 10 menggambarkan tentang hari kiamat. Di hari kiamat itu nanti orang mukanya ada yang datang menunggu, malu, kecapean, kebayaran,
tahu itu tidak mengenyangkan, tapi tetap dimakan. Ya emang udah seperti itu, disetelnya, merasa panas, ya. Merasa haus, minum lagi, panas, hancur, badannya tetap diminum. Karena disetel emang seperti itu, dia juga ada merasa siksa. Tapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin na'imah. Banyak muka-muka pada hari itu berseri-seri, bercerah-cerah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bisa'iha radiyah, karena usahanya. Usaha kapan? Usaha dia selama masih hidup di dunia, bersusah payah untuk selalu melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, ya beribadah. Ya. Karena dunia yul mukmin wajan natul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir. Ya. Tempat usaha, tempat mengumpulkan bekal. Ya. Itu gambaran orang yang beriman kepada Allah. Coba bayangkan, di mana orang lain sedang enak-enak tidur, kita menjemput udah bangun. Bahkan yang jam 3 udah bangun, siap-siap menyambut sholat subuh. Itu kan sedang enak-enak tidur ya. Sedang enak-enak narik selimut. Ya. Aduh, sholat masih bertarik ini juga. Biasa setengah 4 nih untuk begini. Mana selimut ya, hanya dingin kaki ini. Itu enak banget biasanya itu. Ngalamin saya soalnya. Tapi karena tugas dan kewajiban kita tahu diri pada saat itu ada panggilan Allah yang sangat luar biasa, berupa azan, panggilan untuk melaksanakan sholat subuh. Kita mengorbankan rasa enak kita untuk tidur, kita bangun. Tuh, coba bayangkan. Itu awalnya emang seperti itu, merasa berat. Tapi kalau sudah terbiasa, apalagi kalau sampai kesiangan sholat subuh, aduh, kacau nih kacau. Udah nggak enak diam kan? Ya. Bagi orang yang sudah terbiasa sholat, tiba-tiba dia jangan nggak sholat, telat ada sholat coba. Biasa subuh tepat waktu, asar tepat waktu, tiba-tiba asar dia sholat jam 5:30. Itu pikiran udah kacau pasti itu, udah nggak tenang itu. Karena biasanya tepat waktu. Paling tepat banget jam 4 umpamanya. Tiba-tiba dia ada sesuatu yang menghabiskan atau darurat sehingga dia sholat asar jam 5:30. Itu nggak tenang, udah aduh. Apa baik dia yang ada di pikirannya. Karena kalau sudah terbiasa enak. Ya. Bahkan tenangnya seorang muslim yang beriman kepada Allah itu dia sudah tenang. Kalau dia sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya baru tenang. Salah satunya kalau sudah sholat, wah tenang, enak, nyaman. Itu kan susah payah. Ya. Makanya nanti di akhirat termasuk fi jannatin 'aliyah, dia dalam surga yang tinggi. Kemudian ayat 11-nya sekarang la tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Masya Allah. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Wa aqwabu mawdu'ah. Dan gelas-gelas yang terletak. Wa namadiku masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun. Waduh, ini coba bahasanya. Bahasa Al-Quran coba. Bahasa Al-Quran romantis banget ya Bu Haji. Romantis banget nih. Ya. Ini hanya gambaran saja bahwa di surga itu nanti seperti itu. Ada dipan-dipan, ada bantal-bantal yang tersusun rapi, ada gelas-gelas, ada minuman-minuman, enggak ada perkataan yang sia-sia. Itu hanya gambaran. Sementara aslinya keadaan surga itu malah ainun ra'at,
wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Tidak pernah terindra oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh pendengaran kita, bahkan terbersit di dalam hati pun kenyamanan surga tidak sampai terbersit dalam hati, saking nyamannya, saking indahnya, saking nikmatnya. Itu hanya gambaran aja supaya manusia itu bisa sampai ke situ merasakannya. Tapi yang sesungguhnya jauh lebih nikmat dari itu. Masya Allah itu. Ini gambaran surga nih dari mulai ayat 11. La tasma'u fiha lagiyah, terus manamarihu masufah, dan bantal-bantal untuk bersandar yang tersusun, ya, dalam keadaan tersusun untuk tempat bersandar. Coba kalau kita sebelum dilipat biasa bantal tidak tumpuk-tumpuk, kita sandar pada kita. Enak nggak tuh? Apalagi ini beliau nih, habis bawa mobil keliling, tiba-tiba ntar habis sholat isya, enak banget. Itu baru di dunia. Di surga nanti bantal-bantal itu tersusun dengan rapi untuk sandaran-sandaran badan kita. Coba bayangkan, belum di samping kita ada yang nemenin, ada yang mijitin. Masya Allah itu, ya. Itu luar biasa itu. Ya. Wajarobiyu marsusah, dan permadani yang terhampar, permadani yang empuk lagi tebal yang terhampar dalam keadaan terbentang. Permadani empuk ini gambaran yang luar biasa, ya, gambaran kenikmatan surga. Nah, setelah kita dikasih gambaran kenikmatan surga, ada sedikit singgungan, ada sedikit perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan ayat selanjutnya, ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Maksudnya dengan perhatian yang dibarengi dengan keinginan mengambil pelajaran. Yang dimaksud adalah untuk orang-orang Mekah. Ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta dia diciptakan. Unta yang pertama yang diperintahkan oleh Allah, coba lihat aja unta tuh. Ya. Kenal unta? Ya, kenal. Pernah naik unta? Saya pernah naik unta dulu di kebun binatang. Iya, kalau saya masih kecil saya gendong pengen naik onta, ya udah naik onta berdua. Apakah yang menjuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Coba unta kita perhatikan. Sekarang gambaran kita di otak kita, di hati kita bayangkan onta. Coba bentuknya onta. Onta kan itu bentuknya unik, kata siapa coba? Ya, tinggi, ya, ada punuknya, kepalanya agak lonjong, matanya di kiri kanan, hidungnya agak panjang, mulutnya agak panjang. Itu onta itu kalau diteliti itu luar biasa itu. Ya. Termasuk hewan binatang yang sangat kuat, yang luar biasa, unik. Makanya dia punya selaput double. Jika ada padang pasir atau angin tertiup meniupkan pasir, atau apa istilah sekarang, badai pasir, onta tetap masih bisa melihat, tapi matanya tidak kena masukan pasir karena ada jendela kedua yang menutupi matanya. Ada kelopak mata yang menutupi, walaupun tertutup tapi tetap bisa melihat. Coba bayangkan itu. So, kita mungkin pakai kacamata dan kacamata untuk menangkut. Itu onta itu. Hidungnya, coba. Hidungnya itu ditutupi oleh kulit-kulit yang dapat melindungi hidungnya dari debu atau angin.
onta kalau kita perhatiin kan kulit-kulit yang kayak itu bisa ngintipin hidung untuk pelindung dia. Belum lagi punuknya yang ada di punggung nih, luar biasa itu ya, sebagai cadangan makan dia. Bahkan yang saya pernah baca, unta itu kuat 1 bulan jalan tanpa makan, tanpa minum. Coba bayangkan itu. Jika dia makan yang basah-basah, yang banyak mengandung air, 1 bulan dia kuat, dia makan dan minum lagi, tetap berjalan. Coba bayangkan itu. Tapi kalau makanan yang kering-kering dia makan 8 hari, non-stop dia kerja tanpa makan, tanpa minum, kuat. Ada nggak manusia yang sanggup seperti itu? Ada binatang yang lain yang sanggup seperti itu? Apalah yang dulu nailal ibili kaifa khuliqat. Sekali minum, nih masalah sekali minum tuh yang sempat saya pernah baca itu hampir lebih 130 liter habis sekali minum. Berapa galon itu? Ya, dalam waktu mungkin kurang lebih 10 menit 130 liter habis sekali minum itu. Ya, untuk persiapan, tapi persiapan air itu tidak disimpan di dalam lambung. Kalau hewan yang lain itu dalam lambung, ditelis, kita kan disimpan dalam lambung untuk persediaan. Tapi unta tidak disimpan di dalam lambung. Makanya dia memang kuat terus, napasnya kuat terus. Ya, karena dia disimpan di sela-sela kulit dia, nyimpennya. Coba bayangkan dia kasih kelebihan seperti itu sama Allah. Ya. Apalah yang dulu nailal ibili kaifa khuliqat. Ontak itu ontak pikirkan. Ya. Bukan kenapa sih harus ontak gitu? Kenapa nggak sapi, kebo, kambing? Ya karena di Arab pada saat ini ya binatang yang sangat terkenal itu ontak, yang sangat enak, yang dimanfaatkan ya oleh orang-orang Arab ya ontak. Untuk ngangkut barang, untuk pertanian, untuk kendaraan, ya onta adanya. Makanya onta yang disebut. Tapi walaupun singgung onta, kita pun harus memperhatikan hewan-hewan yang lain. Nyamuk umpamanya, bapak yang kata nyamuk, cicak umpamanya, burung umpamanya tuh. Ya, bahkan nyamuk dalam Al-Quran ada, burung dalam Al-Quran ada, lebah dalam Al-Quran ada cerita nyamuk, cerita lebah, cerita burung, coba semut, coba gitu. Nyamuk aja sudah Al-Baqarah coba. Inna Allah la yas'ahi ayyadriba masalam ma ba'udatan sama fawqaha. Tuh, nyamuk ya, Allah aja nggak malu untuk memberikan tamsil-tamsil dari hewan yang diciptakan oleh Allah berupa nyamuk. Dengan nyamuk coba banyak orang yang dicukupkan kebutuhannya dengan nyamuk ya. Banyak orang yang mendapat gelar profesor gara-gara nyamuk. Banyak orang yang mendapat gelar dokter gara-gara meneliti nyamuk. Banyak orang yang kaya dengan sebab menjual obat nyamuk. Iya. Masih ada sekarang yang pakai obat nyamuk gitu, yang bulat gitu, yang meninggal. Yang ngebul. Iya. Lalu pagi-pagi tengah malam kita bangun, waduh ini kamar ini banyak asap. Katanya asap dari obat nyamuk. Pengalaman saya dulu itu. Itu baru nyamuk, cicak, Masya Allah. Tapi itu semua tetap rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, jangankan manusia, hewan-hewan yang melata pun dijamin semuanya oleh Allah. Dan itu salah satu perintah yang Allah berikan kepada kita. Coba pikirkan itu. Ya, hewan yang menciptakan, pikirkan apa yang dulu naidal ini kayak kalau pikir itu satu. Dengan bertafakur ya, keimanan menjadi nambah. Dengan bertafakur kita semakin Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak
disia-siakan, tidak sia-sia yang tadi adalah Allah ciptakan. Coba bayangkan.